Halo gengs, selamat datang di Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum ditaati orang. Siapa nih yang sering tidak taat hukum? Kalau Minkum sih sudah pasti taat hukum dong. Sini Minkum kasih tahu ketaatan hukum itu apa sih? Pertama, menurut Utrecht Pengantar dalam Hukum Indonesia halaman 42 orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Prof. Dr. Panjang Bors, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Prof. Dr. Pankan. Ketiga, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. B. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa, untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. C. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ditulis di dalam kitab-kitab suci tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Demikian pula dasar-dasar ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum. D. Teori kedaulatan rakyat perjanjian masyarakat. Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia, aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme ini bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. E. Teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Yang menjadi pendekar-pendekarnya adalah Jelinek Jerman dan Paul Laban Jerman. F. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan penentang teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Mewujudkan hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Oleh karenanya, hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Deng J. Yuel.